I know you told your friend you're not okay. Halo kalian semua, gimana kabarnya? Seperti biasa, Danggodok25 kembali untuk menghibur kalian yang lagi gabut gak tahu mau ngapain dengan mengulas sebuah alur cerita film. Dan film kali ini berjudul... Yang pasti film jadul ini mengandung banyak adegan yang tak seharusnya ditonton oleh bocil. So, tonton video ini sampai habis, mantapkan posisi rebahan kalian, lupakan mantan, dan intro. Selamat datang di channel Danggodok25 dan selamat menonton. Film dimulai dengan seorang wanita cantik yang sedang memeriksakan matanya dan diantar oleh suaminya yang merupakan dokter spesialis jantung bernama Dr. Eng. Setelah selesai diperiksa, dokter spesialis mata itu mengatakan bahwa istrinya akan dapat melihat lagi dan pulih beberapa hari ke depan. Dr. Eng pun memberitahukan hal tersebut kepada istrinya. Tentunya, istrinya pun sangat senang mendengarnya. Adegan berpindah di keesokan paginya pada saat Nyonya Eng baru saja bangun tidur, lalu ia mencoba mencari suaminya. Namun suaminya itu tidak ada di sebelahnya. Tak berselang lama, suaminya datang menggodanya. Mereka tampak bahagia walaupun istrinya mengalami kebutaan sementara. Pada saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba ada telepon dari teman Nyonya Eng. Di situ ia terlalu asik mengobrol dengan teman di telepon sehingga membuat suaminya itu sedikit kesal. Kemudian Nyonya Eng mendekati suaminya dan merayu agar tidak kesal lagi. Di sisi lain, pembantunya yang bernama Mai sedang di luar rumah didatangi pacarnya yang seorang polisi. Pacarnya itu menunjukkan sebuah tiket jalan-jalan ke sebuah pulau dan berniat untuk mengajak Mai. Pastinya Mai sangat senang mendengar tawaran dari pacarnya itu. Di hari itu juga Dr. Eng mengatakan pada istrinya bahwa ia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Walaupun istrinya keberatan, tapi apa boleh buat, karena Dr. Eng harus mengurus bisnisnya di luar kota. Sesaat kemudian Dr. Eng telah berangkat. Setelah mengantar suaminya ke depan rumah, lalu Nyonya Eng pun santuy di ruang tamu. Dan ia tak sengaja menduduki telepon, lalu ia menggeser telepon tersebut. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan pembantunya yang berniat meminta izin untuk keluar sebentar membeli obat asma untuk Nyonya Eng. Kemudian pada saat Nyonya Eng sedang duduk sendiri di halaman belakang rumah, tiba-tiba ada seseorang pria datang bernama Sam. Dia mengatakan kalau dia mencari Dr. Eng dan Nyonya Eng mengatakan bahwa suaminya sedang pergi keluar kota. Sam juga bercerita pada saat istrinya sakit jantung, ia berobat kepada Dr. Eng dan istrinya bisa sembuh. Sam juga mengatakan bahwa ia juga teman sekolah Dr. Eng. Nyonya Eng pun percaya apa yang dikatakan oleh Sam, karena suaminya pernah menceritakan tentang temannya yang bernama Sam juga. Mereka berdua tampak tidak canggung lagi, lalu Nyonya Eng pun mengajak Sam masuk ke dalam rumah. Di situ Sam bertanya apakah Nyonya Eng sendirian saja di rumah. Nyonya Eng pun menjawab bahwa sedang sendiri dan pembantunya lagi keluar rumah. Karena merasa tidak enak hati, lalu Sam pun pamit untuk pulang. Di malam harinya, saat hujan deras, Nyonya Eng merasa khawatir menunggu Mai yang tak kunjung kembali. Dan tiba-tiba bel rumah berbunyi. Pada saat pintu dibuka, ternyata ada Sam dalam kondisi basah kuyup dan mengatakan kalau dia tidak mendapat taksi untuk pulang. Sam pun minta izin untuk berteduh. Roman-romannya udah mulai modus nih. Saat Nyonya Eng ingin membuatkan teh, ia tersandung oleh kaki Sam dan terjatuh di pelukan Sam. Nah, kan sengaja nih si Sam. Karena pakaian Sam basah, lalu ia meminjam pakaian Dr. Eng. Karena Nyonya Eng buta, ia bebas melakukan apa saja semau jidatnya. Di situ Nyonya Eng belum merasa curiga dengan Sam. Di malam itu Sam kembali menceritakan tentang istrinya yang tak bisa menerima Sam yang kere. Mendengar hal itu Nyonya Eng merasa simpati dengan Sam. Malam semakin larut dan hujan pun sudah reda. Lalu Sam berpamitan untuk pulang. Kemudian Nyonya Eng ke dapur untuk minum jus. Tapi ia merasakan kalau ada orang yang mengikutinya. Dengan spontan ia memukul dengan tongkatnya. Sebelum tidur, Nyonya Eng mandi terlebih dahulu karena seharian ia belum mandi. Welelele, adegan cuci mata ini cuy. Di situ Nyonya Eng kembali merasakan kalau ada orang yang mengikutinya. Lalu ia berteriak dan berusaha untuk memukul orang tersebut. Tiba-tiba, Sam muncul dan berpura-pura untuk menolong, seolah-olah memang benar ada seseorang yang berniat kurang ajar kepada Nyonya Eng.
唉，俾佢走甩咗添。Setelah itu Sam memberikan susu yang diberi pil tidur kepada Nyonya Eng, lalu Sam pun langsung keluar dari kamar itu. Di situ Nyonya Eng mulai curiga dengan Sam. Dia mencoba untuk menelpon suaminya, tapi ternyata telepon rumahnya sudah dirusak. Tak lama dari itu dia pun tertidur. Besok paginya Sam membangunkan Nyonya Eng untuk sarapan. Nyonya Eng meminta Sam untuk melaporkan kejadian semalam kepada polisi. Karena Nyonya Eng terus memaksa, lalu Sam melapor polisi menggunakan telepon rumah, dan Sam seolah-olah benar menelpon polisi. Padahal telepon rumahnya rusak. Disinilah Nyonya Eng sadar bahwa Sam yang berada di rumahnya itu bukanlah Sam yang diceritakan oleh suaminya. Sam yang sudah ketahuan pun mengatakan bahwa ia mengetahui semua tentang Dr. Eng. Bahkan ia juga sudah menunggu sejak lama kesempatan ini. Sam juga mengatakan kalau pembantunya itu tak akan pernah kembali karena ia menyekapnya di bagasi mobil. Nyonya Eng yang ketakutan dan panik berlari ke sana kemari sehingga ruangan menjadi berantakan. Sedangkan Sam tetap tenang dan santuy. Lalu Sam menanyakan kepada Nyonya Eng apakah pernah tidur dengan pria lain atau pernah digoda pria lain. Nyonya Eng menjawab tidak pernah melakukannya karena ia sangat setia dan cinta dengan suaminya. Adegan berlanjut di besok paginya, Sam mengajak Nyonya Eng sarapan bersama. Di situ Sam menyiapkan steak daging. Awalnya Nyonya Eng tidak mau makan, tapi Sam terus memaksanya dan akhirnya Nyonya Eng mau untuk memakannya. Setelah dimakan, Sam pun bertanya apakah makanan buatannya itu enak. Dengan rasa takut, Nyonya Eng menjawab bahwa makanannya sangat enak. Sam pun memberitahu kalau itu adalah daging guguk kesayangan Nyonya Eng. Sontak kali itu membuatnya muntah, tapi Sam melarang agar jangan dimuntahkan dan harus memakannya lagi. Nyonya Eng yang merasa takut dan frustasi, lalu ia melampiaskan dengan mengacak-acak isi kamar mandi. Dan di situ ia berusaha untuk tenang agar bisa berpikir dengan jernih. Kemudian Nyonya Eng kembali ke kamarnya. Di situ ia didatangi oleh Sam. Sam bercerita tentang istrinya bahwa dia dengan istrinya adalah pasangan yang bahagia. Tetapi seiring berjalannya waktu, istrinya itu mulai berubah. Sam pun menanyakan perubahan itu kepada istrinya. Tapi istrinya berkata biasa aja, nggak ada yang berubah. Bahkan pada saat Sam meminta jatah genjot, istrinya pun menolak. Dan ternyata Sam dihianati oleh istrinya. Oh, jadi karena itu yang ngebuat otaknya Sam jadi sakit. Kemudian Sam meminta Nyonya Eng untuk memijat pundaknya. Pada saat Sam asik nonton TV, tiba-tiba Nyonya Eng merasa sesak nafas dan ia mengatakan kalau butuh obat asma. Lalu Sam langsung mengambil obat asma yang telah dibeli kemarin oleh pembantunya. Tapi Nyonya Eng berkata bahwa obat itu sudah habis dan tak berfungsi lagi. Nyonya Eng pun menyuruh Sam untuk membelinya karena jika tidak, ia akan modar. Terpaksa Sam pun pergi membeli obat itu. Ternyata Nyonya Eng hanya berpura-pura sesak nafas. Saat Sam pergi, Nyonya Eng tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kemudian dia langsung mengambil telepon yang ada di kursi. Saat berhasil menghubungi suaminya, tapi malah telepon itu kehabisan baterai. Dan karena kesal, ia langsung membanting telepon itu hingga berantakan. Seketika itu, ia ingat kalau baterainya bisa dicas. Kemudian ia mengambil baterai tersebut dan mengecasnya di kamar. Sebelum sampai di kamar, dia mendengar suara mobil yang berarti Sam telah kembali. Dan ia terjatuh pada saat ingin kembali ke bawah agar Sam tidak curiga. Sebelum Sam menemukannya, ia sempat menyembunyikan baterai itu. Lalu Sam memberikan obat itu dan membawanya ke kamar dan meninggalkannya. Dan di momen itulah Nyonya Eng mengecas baterai telepon itu. Tak lama kemudian Sam kembali ke kamar dan sangat marah karena ia tahu kalau sebenarnya Nyonya Eng tidak sakit asma. Di situ juga ia mengancam akan memperkuas Nyonya Eng. Dan di situ Nyonya Eng berkata istrinya Sam berselingkuh itu bukan urusannya. Jadi kenapa dia balas dendam kepadanya? Karena semua itu tidak akan membuat istrinya kembali. Sam pun membenarkan kalau istrinya tidak akan pernah kembali karena istrinya sudah meninggal. Di situ juga Sam bercerita kalau dulunya istrinya sakit jantung dan diobati oleh seorang dokter spesialis jantung. Tapi ternyata istrinya dan dokter itu malah main gila di belakangnya. Dan ternyata dokter tersebut adalah Dr. Eng. Sebenarnya ia tidak terlalu mempermasalahkan perselingkuhan itu. Tetapi yang membuatnya sakit hati dan dendam karena Dr. Eng yang tidak benar-benar mengobati istrinya melainkan hanya memberinya vitamin saja. Sehingga istrinya Sam meninggoy. Tetapi di situ Nyonya Eng tidak percaya dengan cerita Sam. Singkat cerita, pada malam harinya Sam sedang santuy memandangi bintang di langit. Di sisi lain, ada maling masuk ke dalam rumah. Nyonya Eng yang menyadari hal itu langsung mengambil payung untuk memukul maling itu. Namun karena Nyonya Eng buta,
Maling itu dengan mudah melumpuhkan Nyonya Eng dan mengikatnya. Dan maling itu sempat makan dan minum di dapur, karena mungkin sebelum berangkat belum makan kali. Bahkan maling itu berniat untuk piknik di goa lembab milik Nyonya Eng cuy. Saat ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba Sam datang menghajar maling itu hingga COD-an dengan malaikat. Tak berselang lama ada yang menggedor pintu yang ternyata itu adalah pacarnya Mai. Di situ ia menanyakan keberadaan Mai karena sudah beberapa hari tidak ketemu. Polisi itu mulai curiga dengan Sam dan ia memaksa untuk masuk ke dalam rumah dan meminta Sam mengambilkan air minum. Saat itu juga polisi itu mendengar suara teriakan dari kamar atas dan kemudian ia memeriksanya. Saat akan membuka pintu, Sam sudah datang dan polisi itu gagal masuk ke kamar tersebut. Saat polisi itu ingin pulang, ia melihat bingkai foto dan melihatnya. Dan ternyata foto itu telah diganti dengan foto Sam bersama Nyonya Eng. Tak lama kemudian polisi itu pun pulang. Di momen itulah Nyonya Eng berusaha untuk kabur dan ia terus berlari menjauh dari rumah dan bersembunyi di semak-semak belukar. Dengan samar-samar matanya sudah bisa melihat cahaya. Saat ia melihat cahaya lampu mobil, ia pun menghampiri mobil itu untuk meminta tolong dan membawa dirinya ke kantor polisi. Dan ternyata yang di dalam mobil itu adalah Sam. Nyonya Eng pun kembali dibawa ke rumah. Di sisi lain, saat polisi itu di perjalanan, ia melihat foto-foto keluarga Dr. Eng. Dan ia heran kenapa wajah Dr. Eng tidak mirip dengan orang yang ia lihat tadi. Lalu polisi itu memutuskan untuk kembali ke rumah Dr. Eng. Sesampainya di sana, ia mengendap-endap masuk ke dalam rumah dan ia menemukan Nyonya Eng di sebuah ruangan. Saat ingin menghampiri, tiba-tiba dia diserang oleh Sam sampai meninggoy saat itu juga. Lalu kemudian Sam mencangkul ladang gersang milik Nyonya Eng cuy. Nyonya Eng yang tak mampu berbuat banyak hanya bisa pasrah. Dan saat itulah tiba-tiba Dr. Eng pulang dan melihat adegan permantapan itu. Di situ Sam berpura-pura meminta maaf kepada Dr. Eng agar dikira kejadian itu adalah sebuah perselingkuhan. Di situ Nyonya Eng pun berusaha untuk menjelaskan tetapi suaminya itu tidak menghiraukannya. Dan terjadilah pergelutan sengit antara Sam dan Dr. Eng. Melihat suaminya sudah dilumpuhkan, Nyonya Eng berlari dan menebarkan paku payung di lantai. Saat Sam menginjak paku payung itu, ia menjerit. Dan di saat itulah Nyonya Eng membakar Sam. Kemudian Nyonya Eng lari dan bersembunyi. Karena mukanya Sam terbakar, pandangannya pun jadi kabur. Di saat itu lalu Nyonya Eng langsung menusuk Sam dengan pensil. Kali ini mata Nyonya Eng sudah bisa melihat tapi ia pura-pura tidak bisa melihat. Saat Sam sudah mendekat, ia langsung menghantam Sam dengan vas bunga. Saat Sam mulai tak berdaya, lalu Nyonya Eng memasukkan bahan kimia ke dalam microwave dan menutup pintu agar Sam tidak dapat keluar dari ruangan itu. Tak berselang lama, ruangan itu meledak. Kemudian Nyonya Eng memastikan keadaan Sam, tapi tiba-tiba Sam menyerang hingga ia terjatuh. Gila, masih hidup aja nih kampret. Dan Nyonya Eng langsung mengambil stick yang di dekatnya dan menusuk Sam. Di saat Nyonya Eng sudah merasa lelah, suaminya datang mendekat dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Tapi istrinya tak mau memaafkan dan marah kepada suaminya itu. Dan di saat itulah Sam kembali bangkit dan akan menyerang. Tapi kali ini Nyonya Eng menghajar Sam sampai benar-benar modar. Kemudian film pun mamat. Pesan yang bisa kita petik, jangan lupa kunci pintu dan jangan sering ninggalin istri di rumah. Dah gitu aja. Cukup sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian dapat terhibur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tekan juga gambar lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, gue Livian sebagai narator, editor, dan lain-lain pamit undur diri. See you on the next video and bye-bye.